Halo semuanya, kembali lagi sama aku Jian di channel yang membahas seputar public speaking. Di video kali ini sesuai dengan judul, aku akan mereview materi yang udah kalian kirim, yang akan presentasi, tapi nggak tahu nih apakah materinya bener atau enggak, apakah materinya bagus apa enggak, dan apakah PPT-nya cocok atau enggak untuk dipresentasikan. Dan gimana sih cara mempresentasikannya. Di video kali ini aku bakal jawab dari Cikmei 08 ya. Kak, tolong dong presentasiin materi fungsi sistem pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Soalnya saya masih maba Kak, jadi masih bingung caranya bagaimana. Aku butuh banget bantuan kakak, cara presentasiku Kak supaya lancar gitu. Terus aku replay, coba kirim makalahnya kemari. Terus dikirim lewat Instagram. Jadi kalau kalian ada pertanyaan seputar presentasi, kalian boleh tanyakan langsung di Instagram aku, tapi please jangan diteleponi dan jangan di PC-in, oke? Please, karena itu sebenarnya mengganggu sih. Aku jawab kok, aku bakal jawab. Dan ini adalah materi si Cikmei mengenai fungsi sistem pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional ya. Nah, sebelum masuk ke videonya, kalian belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah, like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, ke adik-adik kalian, biar kita sama-sama belajar. Kalau gitu, kita langsung aja masuk ke videonya. Review materi presentasi dari Cikmei. Ini adalah PPT dari Cikmei yang akan presentasi nanti ya di hari Sabtu. Yang pertama sekali aku mau ngasih tahu kalau kalian buat PPT jangan seperti ini bentukannya. Kalau kata-kata seperti ini, jujur, yang pertama, ini bikin pusing pala yang lihat, sumpah beneran dah. PPT kalian jangan seperti ini. Ini aja aku lihatnya pusing. Jadi gimana Kak cara membuat PPT-nya Kak? Kalian singkat aja, kalian kasih poin-poin pentingnya aja. Namanya PowerPoint, jadi poin-poinnya aja yang kita tuliskan di PPT-nya kita. Please untuk Cikmei ini diubah ya, ini bisa diganti. Jadi kamu bisa share video ini ke temen kamu yang membuat PPT, yang membuat PowerPoint-nya. Bisa diubah sebelum presentasinya berlangsung di hari H. Ini PPT-nya sangat tidak mendukung, jangan terlalu banyak kata-kata. Kalau misalnya kamu nggak mau kasih animasi di PPT-mu, setidaknya penulisannya jangan padat-padat kayak gini. Kamu bisa singkat ya, kamu bisa ringkas. Kamu ambil aja poin-poin yang penting. Misalnya nih, kita udah nulisin kan, tujuan dan fungsi dari sistem pendidikan nasional. Nah, ini judulnya udah kita tulis di atas. Selanjutnya, tujuan sistem pendidikan nasional adalah, di situ kita jangan semuanya kita masukin. Kita bisa ambil yang terpenting aja. Kamu ambil poin penting di bagian pertama atau di akhirnya juga nggak masalah. Tapi jangan semua kayak gini, ya. Jangan semua kayak gini. Dan please, kalau kayak gini, ini bisa kamu bikin menjadi 2 slide. Jangan 1 slide kayak gini, ini bener-bener mengganggu sekali, mengganggu pikiran. Orang gak bakal lihat presentasi kalian nih, orang gak bakal mau baca juga. Karena apa? Karena tulisannya kecil-kecil, padat, terus juga pusing kita lihat kata-kata kayak gini ya. Jadi please untuk kalian yang akan presentasi, diringkas lagi nih materinya, oke? Kalau bisa dijadiin 2 slide lah. Dan ambil yang penting-pentingnya aja. Loh Kak, kalau diambil yang penting-penting, jadi gimana Kak cara jelasinnya di depan kelas? Pertanyaannya bagus sekali. Nah, kalau kita ambil poin-poin yang penting, artinya untuk penjelasan berkembangnya kita harus kuasai dong, bener kan? Nah, terus ada pertanyaan lagi, Kak aku nggak bisa menguasai materi Kak, jalan yang lebih baiknya gimana ya Kak? Ya udah gini aja deh, kamu tulis di PPT yang pentingnya aja, dan bagian yang tidak kamu tulis di PPT dari sini, kamu bisa tulis di kertas lembarnya kamu. Dan nanti kertas itu yang akan membantu kamu ketika kamu presentasi ya Cikmei ya. Kamu bisa lakuin apa yang aku sampaikan. Please ini PPT jangan kayak gini nih. Ini kalau presentasi kita kayak gini, kita ini nggak menarik orang untuk melihat presentasi kita. Kita nggak menarik audiens kita. Kita nggak menarik teman-teman kita untuk lihat presentasi kita. Kalau teman-teman kita aja nggak tertarik sama presentasinya kita, sama bahan presentasinya kita, gimana guru kita coba? Jadi kalau teman-teman kita udah tertarik, guru kita pasti tertarik. Tapi kalau teman-teman kita aja udah nggak tertarik sama presentasinya kita, sama bahan presentasinya kita, ya guru kita juga nggak bakal tertarik. Ya kalau kayak gini udah tahu nih, guru juga ya biasa aja kasih nilainya ini mah. Jadi bisa diperbaiki ya. Kalian perbaikilah untuk kamu yang bertugas membuat PowerPoint-nya Cikmei ini. Oke? Sampai di poin pentingnya aja.
Ketika PPT-nya sudah bagus, ketika PPT-nya sudah diperbaiki, maka selanjutnya adalah cara mempresentasikannya seperti apa. Karena kamu Cikmei membahas mengenai tujuan dan fungsi sistem pendidikan di Indonesia, di sini kamu bisa jelasin dengan menjelaskannya pakai poin ya, pakai poin. Jadi walaupun PPT-nya kamu cuman sekedar tujuan sistem pendidikan Indonesia adalah untuk mengembangkan kemampuan dan mencerdaskan anak bangsa. Jadi selanjutnya kamu bisa jelasin dengan bahasa kamu sendiri. Nggak perlu kamu lihat lagi PPT kamu, tapi kamu jelasin dengan bahasa kamu sendiri. Misalnya nih kayak gini nih, kamu lihat aja cara aku, kamu bisa ikutin ketika kamu presentasi ya. Baiklah, saya Cikmei, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan yang sudah dirancang di negara kita memiliki tujuan. Yang pertama, tujuan dari sistem pendidikan di Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi. Setiap potensi yang ada di dalam diri kita, gimana caranya kita bisa mengembangkan potensi tersebut. Penting sekali untuk kita mengembangkan potensi atau kemampuan yang ada di dalam diri kita. Dan yang kedua, tujuan pendidikan nasional di Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Kecerdasan ini tidak hanya kecerdasan ilmu pengetahuan saja, namun kecerdasan spiritual. Jadi ada IQ dan ada SQ. Jadi tujuan pendidikan di Indonesia ini penting sekali untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi kalau anak-anak bangsanya cerdas, ini bakal meningkatkan mutu negara kita, meningkatkan mutu sumber daya manusia yang ada di negara kita. Dan kita nanti bakal membuat negara kita terus berkembang dan maju dengan sistem pendidikan nasional ini. Dan yang ketiga, tujuan pendidikan nasional ini untuk mengembangkan peserta didik, agar peserta didik menjadi orang yang beriman dan berilmu. Beriman dan berilmu, jadi tidak hanya pada pengembangan pengetahuan, tapi juga pengembangan spiritual, beriman dan berilmu dan berakhlakul karimah. Dan tujuan pendidikan nasional ini untuk membuat peserta didik lebih kreatif lagi dan lebih mandiri. Mandiri dalam segala hal. Jadi segala sesuatunya itu bisa dikerjakan sendiri dan mampu dikerjakan sendiri. Penting sekali untuk kita memiliki kekreativitasan. Jiwa kreativitas ini yang akan membentuk kita menjadi lebih baik lagi. Dengan sistem pendidikan nasional ini dapat membentuk negara kita, negara Indonesia menjadi negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi ini adalah salah satu tujuan sistem pendidikan yang ada di negara kita. Beberapa penerapannya sudah ada pada diri kita sendiri ya, mengembangkan ilmu pengetahuan, mencerdaskan, di mana kita diberikan pendidikan atau tempat yang layak untuk menuntut ilmu dan mencari ilmu. Dan kita bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Setiap potensi yang ada dalam diri kita terus kita gali. Dan di sekolah kita tidak hanya dituntut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan saja, namun kita juga dituntut untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah fungsi sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Di sini sangat relevan antara tujuan dan fungsi sistem pendidikan nasional, di mana fungsinya ini untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah saya sampaikan tadi. Nah, ini dia Cikmei contoh presentasi mengenai tujuan dan fungsi sistem pendidikan nasional. Kamu bisa ikutin cara penjelasannya aku, atau kamu punya cara sendiri juga nggak masalah ya. Kamu bisa presentasikan seperti yang aku sampaikan tadi. Kamu bikin poin-poin pentingnya aja ya. Kamu bikin poin-poin pentingnya di kertas kalau kamu nggak bisa menjelaskan secara luar kepala. Belajar pelan-pelan dulu, kita lihat-lihat dulu di kertas. Juga nggak masalah ya, intinya kamu menjelaskan dan ikutin apa yang aku bilang tadi. PPT-nya please diperbaiki. Kalau PPT kamu aja udah baik, membuat guru dan audiens itu bakal melihat kalian presentasi. Karena kalau bahan kalian aja udah seperti itu, kalau PPT kalian aja udah seperti itu, orang tuh males lihat ya, sakit mata. Sumpah beneran, aku aja sakit mata dari liatnya karena terlalu banyak kata-kata. Kalau kamu nggak mau pakai animasi, nggak masalah. Yang penting jangan padat kayak gitu PowerPoint-nya. Oke? Inilah penjelasan dari aku mengenai materinya kamu ya. Ini yang bisa kamu ikutin ketika kamu nanti presentasi depan kelas.
Kalau kalian punya materi yang ingin aku review, nggak apa-apa, aku bakal review kok. Kayaknya seru ya kalau kita mereview materi kalian yang bakal presentasi. Kalian bisa kirim aja materi presentasi kalian di Instagramnya aku, Jihad Isra. Segini dulu video dari aku, makasih udah tonton video ini. Thank you, see goodbye, stay healthy, positif. Jumpa lagi sama aku di video selanjutnya. Bye-bye!